Meski telah dilarang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun fakta di lapangan praktik jual beli lembar kerja siswa LKS masih dilakukan oleh SDN Sirnagali 04 Kabupaten Bogor dan diduga bekerja sama dengan penerbit atau pihak ketiga lainnya. Padahal sangat jelas itu masuk dalam pungutan liar. Pasalnya, jual beli LKS telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 Ayat 1. Ya Pak, tadi Bapak bilang untuk dana BOS itu dibelikan ke buku LKS yang untuk pegangan guru ya, bukan dibagikan ke murid ya Pak ya? Itu hanya baru percobaan kelas 1, 2, 3, itu pun belum. Sebanyak. Tapi tukang LKS-nya udah ngirim duluan ke sekolah. Tapi itu tidak untuk dibagikan untuk guru ya Pak ya? Tidak untuk dibagikan, tapi untuk bahan pembelajaran di sekolah. Sedangkan siswa-siswa sendiri beli di luar ya Pak ya? Kalau siswa saya nggak tahu. Kalau misalkan siswa beli ya mungkin dari luar. Nah di situ kan di depan itu Pak, di rak itu ada buku LKS nih Pak yang mereka mengumpulkan tugas-tugas. Bapak sendiri sebagai kepala sekolah tidak tahu anak-anak itu beli di mana? Kalau belinya saya tidak tahu, tapi kalau misalkan anak mengerjakan tugas yang ada di dalam LKS, ya tahu. Nah Pak, kalau memang tidak ada penggiringan dari pihak sekolah untuk membeli LKS di salah satu tempat, bagaimana mereka bisa menyamakan Pak untuk LKS-nya? Kita nggak tahu masalah sama dan tidaknya ya. Yang jelas bahwa LKS itu memang membantu anak ketika anak belajar di rumah. Ya. Dan untuk sebagai bahan referensi buat anak juga ketika ingin belajar di rumah, soalnya sekarang kan sistem belajarnya jarak jauh. Jadi tapi kita di pihak sekolah tidak mendominasi mata pelajaran atau pelajaran yang diberikan kepada anak itu dari LKS, tetapi kita pegang dari buku-buku paket yang tersedia di sekolah yang sudah dibeli oleh sekolah dari dana BOS. Berarti menurut Bapak jual beli LKS itu dibolehkan ya, tidak melanggar undang-undang ya Pak ya? Saya tidak bisa melarang orang usaha, Bu. Saya tidak punya kewenangan. Jangankan LKS yang ikut membantu, ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Rokok aja yang udah jelas-jelas dilarang, kita tidak bisa melarang orang untuk jualan rokok. Walaupun di sini yang berjualannya juga wali murid dari saya nggak tahu yang jualannya siapa. Tapi di sini begini Pak, untuk mengerjakan tugas wali kelas itu mengarahkan kerjakan halaman sekian. Kalau tidak ada persamaan LKS akan sulit ya Pak ya? Itu kan untuk masalah proses pembelajaran diberikan kewenangan sepenuhnya kepada guru yang berpedoman kepada program yang sudah dia dibuat. Kan sebelum dia mengajar pastinya dia sudah membuat suatu persiapan proses pembelajaran. Misalkan dia harus menyiapkan RPP dan sebagainya. Lihat semuanya itu pasti berpedoman pada kurikulum. Dengan wali kelas yang saya bilang tidak pernah mempertanyakan ini LKS dari mana gitu. Saya nggak begitu ini, yang jelas itu strategi guru dengan orang tua wali murid. Itu hanya strategi buat anak supaya mau belajar. Pihak sekolah sendiri menitipkan LKS di salah satu rumah wali murid dengan dalih bukan sekolah yang berjualan, namun tampak LKS berjajar di rak depan kantor guru. LKS tersebut hasil dari murid-murid yang telah selesai mengerjakan tugas. Selain itu juga di ruang perpustakaan banyak terlihat tumpukan buku LKS. Kepala sekolah mengatakan bahwa LKS yang di perpustakaan untuk pegangan guru dan anak-anak didik yang membeli di luar. Kepala sekolah juga menegaskan ia membeli menggunakan dana BOS yang telah digelontorkan oleh pemerintah. Radar Informasi melaporkan dari SDN Sirnagali 04 Taman Sari.